Bismillahirrahmanirrahim. Tentang fadilah sedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang berkata hartaku, hartaku, padahal hanya ada 3 perkara yang menjadi miliknya dari harta bendanya, yakni yang ia habiskan dengan dimakan, yang ia usankan dengan dipakai, yang ia kumpulkan di sisi Allah Ta'ala dalam catatan amalnya. Selain dari itu, semua yang ada bukan hartanya, karena akan ditinggalkannya untuk orang lain. Dan yang perlu dikasihani, pada umumnya orang mengumpulkan harta yang banyak dengan menanggung penderitaan dan rela mengalami kesusahan untuk orang-orang yang mereka sendiri tidak mau memberi 1 sen pun. Akan tapi harta yang dikumpulkannya itu ditinggalkan dan sudah menjadi takdir bahwa mereka itulah yang menjadi ahli waris, yang pada masa hidupnya mereka tidak ingin memberi sedikit pun. Ketika Artah bin Sa'iyah rahmatullah hampir meninggal dunia, ia membaca beberapa bait syair sebagai berikut. Manusia berkata bahwa ia telah mengumpulkan harta yang banyak, padahal kebanyakan orang yang bekerja mengumpulkan hartanya adalah untuk ahli waris. Ia sendiri pada masa hidupnya selalu menghitung-hitung untuk apa dan berapa banyak hartanya telah dibelanjakan. Akan tapi setelah itu ia telah meninggalkan hartanya untuk orang-orang yang ia sendiri tidak bisa menghitungnya untuk apa hartanya dihabiskan. Maka hendaknya ia makan dan memberi makan orang lain pada masa hidupnya, dan mengambil hartanya dari ahli waris yang kikir. Padahal setelah mati ia tidak akan diingat bahwa ia pernah memberikan hartanya itu. Ketika orang lain memakannya dan menghabiskannya, ia sendiri tidak bisa menggunakan hartanya itu, dan orang lain memuaskan kesenangannya dengan harta yang ditinggalkannya itu. Dalam sebuah hadis, kisah di atas juga disebutkan dengan sanad yang berbeda. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat Nuhma, adakah di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli waris daripada hartanya sendiri? Para sahabat Umar berkata, wahai Rasulullah, setiap orang di antara kami lebih menyukai hartanya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, berpikirlah lebih dahulu sebelum berbicara. Perhatikanlah apa yang baru saja dikatakan tadi. Para sahabat Umar berkata, wahai Rasulullah, kami beranggapan bahwa setiap orang di antara kami lebih menyukai harta kami sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tidak adakah di antara kalian orang yang harta ahli warisnya tidak lebih ia sukai daripada hartanya sendiri? Para sahabat Umar berkata, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami. Rasulullah SAW bersabda, harta kalian adalah yang telah dikirim terlebih dahulu, dan harta ahli waris adalah yang ia tinggalkan di belakang. Dalam hal ini, ada satu hal yang perlu untuk diperhatikan, bahwa maksudnya dari riwayat-riwayat di atas bukannya untuk menyedihkan ahli waris tidak mendapatkan harta warisan. Rasulullah SAW sendiri telah mengingatkan hal tersebut. Pada masa Fatu Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit keras sehingga tidak ada harapan untuk sembuh. Ketika Rasulullah SAW menjenguknya, ia berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai harta yang banyak dan ahli waris saya hanya seorang anak perempuan, dan saya ingin untuk mewasiatkan semua harta saya, sebab ia hanya mempunyai 1 anak perempuan yang pemeliharanya berada dalam tanggung jawab suaminya. Tetapi Rasulullah SAW melarang ketika ia meminta izin kepada beliau untuk mewasiatkan 2/3 hartanya. Rasulullah SAW juga melarangnya.
Kemudian ketika ia meminta izin untuk mewasiatkan separuhnya, Rasulullah SAW juga tidak mengizinkannya. Dan ketika ia minta izin untuk mewasiatkan sepertiga hartanya, Rasulullah SAW mengizinkannya. Beliau bersabda, sepertiga itu sudah banyak. Jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka tidak menengadahkan tangan untuk meminta-minta kepada orang-orang. Apa yang dibelanjakan untuk Allah Ta'ala akan menghasilkan pahala, sehingga satu suap pun bila diberikan kepada istri, karena Allah Ta'ala juga ada pahalanya. Hafiz Ibnu Hajar berkata bahwa kisah tentang Sa'ad Nuh ini tidak bertentangan dengan hadis di atas, yakni hadis yang menyebutkan, adakah di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli waris daripada hartanya sendiri? Karena maksud hadis tersebut adalah mendorong orang supaya bersedekah pada waktu sehat dan pada waktu memerlukan. Dan maksud dari kisah Sa'ad Nuh tersebut adalah mewasiatkan semua atau sebagian besar hartanya pada waktu sakit menjelang mati. Menurut saya maksudnya bukan hanya sekedar itu. Bahkan jika dalam berwasiat niatnya adalah untuk merugikan ahli waris, maka wasiat seperti itu juga akan memperoleh celaan dan ancaman. Rasulullah SAW bersabda, ada sebagian laki-laki dan wanita yang menjalani hidupnya selama 60 tahun dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ketika datang waktu kematian, ia merugikan ahli waris dalam berwasiat, sehingga api neraka wajib baginya. Kemudian sebagai penguat sabda Nabi SAW di atas, Abu Hurairah anhu berkata, adapun maksudnya adalah tentang perincian pembagian harta waris sebagai mana telah diterangkan dalam ayat sebelumnya. Semua ini dikerjakan setelah melakukan harta yang sesuai dengan wasiat. Dan bila mempunyai utang, hendaknya berwasiat setelah membayar utang dan tidak merugikan ahli waris. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memutus warisan seorang ahli waris, Allah SWT akan memutus warisannya di surga. Oleh karena itu, hendaknya diperhatikan bahwa dalam berwasiat dan membelanjakan harta di Allah SWT, jangan sekali-kali berniat dan berkeinginan supaya si fulan tidak menjadi ahli waris. Akan tetapi hendaknya berniat menyempurnakan keperluannya dan menyimpan untuk dirinya. Bahwa amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Salat adalah ibadah terpenting. Jika salat dikerjakan karena Allah SWT, maka orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala yang besar dan semakin dekat kepada Allah SWT. Tidak ada ibadah lain yang dapat menyamainya. Jika salat dikerjakan karena riya, maka perbuatan itu merupakan syirik kecil yang akan menyebabkan musibah. Karena itu, dalam beramal hendaknya meluruskan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Allah, apa yang baca dan kita mudah-mudahan dari Allah Ta'ala dan berkuatan untuk menyampaikan kepada Amin.